Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walah ma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai kita di kitab terakhir ya, di kelas 10 ini. Kitab pertama Usul Halathah, pondasi tentang mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Lalu yang kedua kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah untuk mengenal kesyirikan. Lalu untuk menyempurnakan pembelajaran kita pelajari pembatal keislaman di akhir kitab kita ini. Nah, di sini disebutkan Matan Nawaqidul Islam, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi. Ya. Dan beliau lahir tahun 1115, meninggal 1206. Ya, kurang lebih usia beliau 91 tahun ya ketika meninggal. Dan ini baru 236 tahun yang lalu ya berarti. Sekarang kan 142 Hijriah. Ya. Beliau meninggal 1206, berarti kurang lebih 236 tahun yang lalu, belum terlalu lama. Nah, disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala, bahwa sungguhnya pembatal keislaman itu banyak. Bahkan beliau menyebutkan ada 300-an. Namun di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 10 pembatal keislaman. Kenapa beliau menyebutkan 10? Karena ini adalah yang paling banyak terjadi. Ya, bisa dipahami ya. Dan sedikit saya ingin tambahkan ya, bahwa yang namanya keislaman batal itu bisa dan benar-benar nyata. Ya, saya kasih logika. Ya, ini orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, ya, orang-orang yang benci dengan Islam kan, ataupun orang yang suka berbuat bid'ah ya, itu kan nggak suka dengan kitab ini, bahkan sangat memusuhi, menyebut ini kitab ini mengkafir-kafirkan orang dan sebagainya. Padahal yang namanya batal keislaman itu hal yang normal dalam tanda kutip, bisa terjadi dan kita harus percaya. Ya, saya mau kasih logika. Orang jual beli itu bisa batal tuh jual belinya. Kenapa ya? Ada akad-akad yang tidak dipenuhi oleh pembeli maupun penjual, bisa batal itu jual belinya. Ada lagi orang menikah, contoh lagi. Nikah itu bisa batal, bisa cerai, ya enggak? Bisa bubar rumah tangganya. Ya. Dan banyak terjadi itu. Nah, bahkan yang ketiga saya kasih logika juga, kewarganegaraan Indonesia itu juga bisa batal itu. Dicabut kewarganegaraannya kapan? Ya, di antaranya disebutkan yang pernah saya pelajari dulu adalah ketika orang melakukan subversi, tindakan subversi, dan itu ada diatur dalam undang-undang subversi. Orang yang ingin mengganti falsafah negara, orang yang berontak pada negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya, itu bisa sampai dibatalkan kewarganegaraannya. Jadi apa yang saya maksudkan, batal suatu perjanjian atau suatu identitas itu bisa terjadi. Nah, maka di sini itu ini ilmu ya. Ini dipahami dari sisi ilmu. Ya, Islam itu ternyata bisa batal. Normal kan? Paham ya? Jadi ini bukan ajaran ajaran keras, ajaran ini, ajaran mengerikan, bukan. Ya, Wahabi, mereka kan sukanya ngelarin Wahabi, sidik-sidik Wahabi dan sebagainya. Nggak, ini kita diingatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini ilmu yang beliau sampaikan, bahwa Islam itu bisa batal. Kapan? Jika nanti melakukan 10 perkara yang beliau sebutkan ini. Paham? Ya, sebagaimana jual beli, saya kasih contoh lagi. Jual beli itu bisa batal kapan? COD-nan. Orangnya rata kok. Gimana coba? Apa yang terjadi? Orangnya nggak datang atau barangnya cacat atau barang dikasih barangnya adalah barang yang rusak. Ayo gimana? Kira-kira yang beli ya wis lah ridho. Bisa jadi dia menggugat supaya jual belinya batal, ya enggak? Yang ketiga, ada orang pengen mengganti Pancasila, ganti aja dengan ideologi dia sendiri. Gimana? Ya wis, KTP ini batal, dicabut kewarganegaranya, bisa itu. Paham? Nah, kita ini diingatkan 10 pembatal keislaman yang akan beliau sebutkan ini adalah perkara yang benar-benar nyata, bisa membuat orang itu keluar dari Islam. Paham ya? Dan masalah keluar dari Islam ini adalah masalah yang sangat berat sekali. Ya. Nah, yang jadi masalah nanti di sini adalah seolah-olah ya, kita takuti, saya tadi bilang gitu.
Karena seolah-olah orang yang tersindir melakukan perbuatan apa yang beliau sampaikan di sini nanti seolah-olah divonis kafir begitu. Ya, padahal ini sekali lagi ini masalah ilmu. Ya, masalah ilmu. Orang Indonesia tuh bisa nerima kalau ada orang ngelanggar lampu merah ditilang polisi karena dia melakukan pelanggaran, itu aja diterima kan. Lah ini ada orang sembarangan dia melanggar aturan Allah, aturan Rasul. Terus piye coba? Kira-kira enak hukuman ndak bagi dia? Kira-kira ada kejelasan nasib nggak bagi dia? Di dunia bagaimana, di akhirat bagaimana? Ya kan? Ya, ilmu Islam itu meninjau orang yang melakukan perbuatan itu bagaimana. Nah, di sini kita harus berpikir. Taib. Ya, dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan bahwa Islam itu bisa batal. Ya, di antaranya Allah menyebutkan dengan jelas, man yartadda minkum an dinihi. Siapa yang keluar dari kalian dari agama Islam, ya kan Allah sebutkan riddah, keluar dari Islam. Ya Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbaton amaluka. Ya, Allah sebutkan jika engkau berbuat syirik, sungguh amalanmu akan hangus, akan batal. Lah jelas kan? Nabi juga menyebutkan masalah keluar dari Islam itu. Nabi di antaranya mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan satu dari 3 perkara. Di antaranya adalah ya, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama Islam. Ya. Apa poinnya? Allah dan Nabi menyebutkan bahwa ada orang yang meninggalkan agama Islam. Bisa dipahami? Nah, jadi ini bukan sesuatu yang menakutkan dan ini bukan mengkafir-kafirkan. Paham ya? Ya, sama kayak kalau kita nyebutkan orang yang melanggar lampu merah itu berarti dia melanggar hukum. Ini kita tuh kan mengingatkan, bukan menjudge, bukan memvonis. Adapun yang melakukan tindakan penghukuman nanti ya yang berwenang kan begitu. Ya, yang kita bahas adalah kita mengingatkan pada saudara kita, jangan sampai kita melanggar lampu merah. Paham ya? Nah, seperti itu. Nanti juga sama. Kalau naik motor pakai helm Mas, jangan banter-banter. Jangan knalpotnya dilobangin, nanti mengganggu ketertiban sosial. Nah, kalau dia taat hukum ya dia kan akan melakukannya. Tapi kalau dia ternyata melanggar, nah berarti kan kita harus katakan dia itu melanggar, naik motornya melanggar, begitu loh. Bisa dipahami ya. Nah, dan ini memang masalah ini sedang dikaburkan ya. Masalah Islam dan keluar dari Islam ya. Ini sedang dikaburkan oleh orang-orang munafikin ya, yang sekarang banyak mendapatkan angin segar ya di tanah air kita. Sehingga yang berbicara adalah orang-orang yang notabene ya secara keilmuan agama ya, kurang benar dan juga hawa nafsu yang dipertontonkan ya, sehingga omongannya seperti itulah. Nah, maka kita harus berbekal dengan ilmu yang benar dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan kita, pembahasan inti kita, yaitu pembatal keislaman. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai dengan bismillah dan sudah kita bahas panjang lebar ya sebelum-sebelumnya. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna nawaqidul islami, bahwa pembatal-pembatal keislaman, asyaratu nawaqid, ada 10. Ya. Saya tadi katakan ini yang sering terjadi. Ya, kalau ini bukan pembatasan, tapi ini yang paling sering terjadi. Paham ya? Al-awal, beliau langsung menyebutkan yang pertama. Asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Menyekutukan Allah dalam peribadahan kepada Allah. Yang seharusnya Allah itu diesakan, tiada sekutu baginya. Ya, jadi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwa kesyirikan ini membatalkan keislaman adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapa yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa yang selain itu, selain kesyirikan itu, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi di sini jelas sekali Allah tidak mengampuni yang
menyekutukannya. Ya, kemudian Allah juga mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik itu penolong besok di akhirat. Ya, jadi ini jelas sekali. Allah keluarkan dia dari surganya. Allah haramkan dia dari surganya, dan Allah pastikan dia masuk neraka. Nah, ini berarti kan ancaman yang sangat besar terhadap orang yang berbuat syirik. Ya, dan kita telah membahas panjang lebar ya dulu-dulu. Ya, kenapa kitab ini memang dijadikan kitab yang ketiga? Ya, ini tujuannya diantaranya kita udah paham dulu-dulunya ya, bahwa syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, jika seorang melakukan perbuatan syirik besar, nah ini dia, membatalkan Islamnya, hilang keimanannya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di antara contohnya, wa minhu adzabhu li ghairillah. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri. Seperti orang yang menyembelih untuk dipersembahkan pada jin dan kuburan. Kita udah bahas panjang lebar tuh ya dalam usul halafah. Ya, ada doa kepada selain Allah, ini syirik besar. Maka siapa yang berdoa pada selain Allah, itu syirik besar tuh. Ya, minta kepada jin, minta kepada Nyi Roro Kidul kalau dulu saya sebutkan. Ya. Juga orang bertawakal, bersandar pada selain Allah. Orang punya jimat dan sebagainya, yang dia yakini jimat itulah yang akan menolong dia. Ini semua apa? Syirik besar ya. Taib. Wah, kelas 8 turun tangga tuh. Ramai sekali tuh. Taib. Ini pembatal keislaman yang pertama ya. Kemudian yang kedua, atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Pembatal keislaman yang kedua adalah siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ata, yang meminta ya, berdoa kepada perantara itu dan meminta syafaat kepada perantara itu, wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Kafara ijma'an, ya, hukumnya kafir secara ijma'. Ya, ijma' itu kesepakatan ya, dari zaman kesepakatan kaum muslimin dari zaman Nabi sampai sekarang, dan itu tidak diingkari begitu ya. Maka di sini adalah syirik ya, dengan menjadikan perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan syafaat, dia mintai syafaat ya. Dan ini kita bahas panjang lebar dalam usul halathah dan juga nawaqidul Islam ya. Jelas sekali Allah menyebutkan qulillahi syafa'atu jami'an. Yang namanya syafaat itu hanyalah milik Allah. Jadi dia nggak boleh seenaknya sendiri ya minta syafaat kepada selain Allah. Paham ya? Ya. Dan inilah ya, yang kedua inilah yang banyak terjadi di kalangan orang-orang musyrikin. Mereka menjadikan perantara yang mereka anggap itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Padahal itu justru ya, membatalkan keislaman mereka, itu justru membuat mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ya, dan kita telah bahas tuh di kaidah yang kedua ya, bahwa orang-orang musyrikin itu kalau apa qaidul arba yang kedua ya, bahwa orang-orang musyrikin itu kalau ditanyai, loh ngapain kalian tuh apa deket-deketin diri ke kuburan dan sebagainya, mereka pasti jawabannya apa? Ma nuqarribuhum illa liyuqarribuna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita itu tidak nyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka jadikan itu perantara ya. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama sama saja. Apakah perantara yang mereka jadikan ya, perantara ini untuk meminta kepada Allah, klaim mereka kan begitu. Ini sama saja, apakah yang dijadikan perantara itu nabi atau malaikat atau jin atau Nyi Roro Kidul atau manusia yang sudah mati atau bahkan patung.
Hukumnya sama saja. Kalau mereka minta kepada makhluk selain Allah ini syafaat, tawakal kepada mereka, berdoa kepada mereka, ya, maka ini kesyirikan yang sangat nyata. Bisa dipahami? Ya, dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Ya. Kalau kita baca sejarahnya, kenapa? Karena memang orang-orang di masa Nabi Ibrahim itu mereka rukuk-rukuk, sujud-sujud minta kepada berhala, dan mereka sesungguhnya yakin bahwa berhala-berhala itu perwujudan Tuhan, kata mereka, di dunia, ya kan? Makanya mereka wujudkan jadi patung-patung, lalu mereka kasih sajen, mereka sembah dan sebagainya. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tersebut. Berarti itu adalah benar-benar kesyirikan yang sangat nyata. Demikian pula Nabi Muhammad SAW telah banyak sekali memberi arahan, ya, bahwa yang namanya meminta itu 100% hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Bisa dipahami ya? Nah, bahkan Nabi SAW pun pernah dimintai pernah diistighothai istilahnya oleh bagian sahabat yang saat itu, ya tentunya karena wahyu masih turun terus, ya kan, jika ada yang salah dibenarkan langsung oleh Nabi. Ya, kisahnya masyhur bahwa ada kaum muslimin yang diganggu terus oleh orang-orang munafik. Lalu mereka datang, ya, orang-orang Islam ini datang kepada Nabi, lalu mengatakan, nastaghitsu bika ya Rasulullah, ya Rasul, kita mau beristighotsah kepada engkau wahai Rasul, min hadzal munafik, dari orang-orang munafik ini. Ya, Nabi menjawab dengan tegas tuh, innahu la yustaghatsu bi, ya, innama, ya, bahwa tidak boleh beristighotsah padaku tuh nggak boleh, ya, wa innama astaghatsa billah, dan yang namanya beristighotsah minta untuk dihilangkannya musibah itu hanya boleh kepada Allah. Jelas ya di sini. Jadi kita itu harus menyerahkan, mendekatkan diri langsung kepada Allah, ya, tanpa perantara begitu. Nah, dan kita sudah bahas pula di masalah perantara. Kalau memang orangnya hidup, ya, masalah minta doa misalkan orangnya hidup hadir dan bisa mendoakan kita, itu boleh. Ya, kita telah bahas ada perantara yang boleh, perantara yang tidak boleh. Ya, maka singkatnya ya, Allah itu maha segalanya, ya. Kalau kita minta pada Allah Subhanahu wa taala selesai. Dipahami ya? Taib. Saya ada jam di kelas lain. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.